Jenderal Hu Geng adalah satu teladan dan tokoh yang terkenal jujur dan anti korupsi. Beliau merupakan salah satu tokoh kepolisian Republik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima, yang bertugas dari tahun-tahun 1968 sampai tahun 1971. Berbeda dengan polisi lainnya di masa itu, Hu Geng tidak mempandi suap. Baginya, lebih baik hidup melarat daripada menerima suap atau korupsi. Inilah beberapa kisah dan kiprah Jenderal Hu Geng sejak merintis karir sebagai polisi hingga berpuncak pada karir sebagai Kapolri. Tolak rayuan pengusaha. Kapolri Hu Geng pun pernah merasakan godaan suap. Dia pernah dirayu seorang pengusaha yang terlibat kasus penyelundupan. Pengusaha itu meminta Hu Geng agar kasus yang dihadapinya tak dilanjutkan ke pengadilan. Jenderal Hu Geng sangat gencar memerangi penyelundupan. Dia tidak peduli siapa backing penyelundup tersebut. Semua pasti disikatnya. Pengusaha tersebut berusaha mengajak damai Hu Geng. Berbagai hadiah mewah dikirim ke alamat Hu Geng. Tentu saja Hu Geng menolak mentah-mentah. Hadiah ini langsung dikembalikan oleh Hu Geng. Selalu berpesan polisi jangan sampai dibeli. Hu Geng telah membuktikan dirinya memang tidak bisa dibeli. Sejak menjadi perwira polisi di Sumatera Utara, Hu Geng terkenal karena keberanian dan kejujurannya. Dia tak sudi menerima suap sepeser pun. Barang-barang hadiah pemberian penjudi dilemparkannya keluar rumah. Kata-kata mutiara yang terkenal dari Hu Geng adalah, baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Tak mempan digoda suap dan wanita cantik, Kapolri Jenderal Hu Geng Imam Santoso pernah dirayu seorang pengusaha cantik keturunan Makassar Tionghoa yang terlibat kasus penyelundupan. Perempuan itu meminta Hu Geng agar kasus yang dihadapinya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Walaupun Hu Geng menolak, pengusaha cantik itu tidak menyerah. Dia terus mengirim berbagai hadiah mewah yang dikirim ke alamat Hu Geng. Tapi Hu Geng menolak mentah-mentah. Hadiah itu langsung dikembalikan kepada Hu Geng. Hal ini berbeda dengan koleganya di kepolisian dan kejaksaan. Banyak pejabat yang mau menolong wanita itu. Hu Geng pun hanya mengelus dada melihat tingkah laku koleganya itu. Turun langsung ke lapangan. Jenderal Hu Geng berpendapat, tugas polisi adalah mengayomi masyarakat, baik itu dari pangkat tertinggi sampai terendah. Oleh karena itu, Hu Geng merasa tidak pernah malu untuk turun langsung ke lapangan mengambil alih tugas polisi yang kebetulan sedang tidak ada di tempat. Jika terjadi kemacetan, Hu Geng akan menjalankan tugas sebagai polisi lalu lintas. Dalam menjalani kesehariannya di kantor, Hu Geng merupakan sosok yang disiplin. Dia selalu tiba di Mabes Polri sebelum pukul 7, bahkan sebelum sampai ke kantor. Dia menyempatkan diri dulu untuk memantau situasi lalu lintas dan kesiapsiagaan aparat kepolisian di jalan. Berani membongkar korupsi teman sendiri. Meski tak lagi menjabat sebagai Kapolri, Hu Geng tetap memberi perhatian khusus pada institusi tempat ia dulu bekerja. Pada 1977, dia mendapat laporan dari seorang perwira menengah polisi kalau ada dugaan korupsi di sejumlah perwira tinggi. Atas laporan itu, Hu Geng langsung mengirim memo kepada Kapolri saat itu Jenderal Widodo Budidarmo. Isinya, Hu Geng mengkritik habis-habisan perilaku polisi bergaya hidup mewah. Berantas semua backing kejahatan. Pada saat mendapat perintah pindah tugas ke Sumatera Utara tahun 1955, Hu Geng mendapat tugas berat untuk memberantas penyelundupan dan perjudian di daerah tersebut. Ironisnya, baru saja Hu Geng mendarat di Pelabuhan Belawan, utusan seorang bandar judi sudah mendekatinya. Utusan itu menyampaikan selamat datang untuk Hu Geng. Tak lupa, dia juga mengatakan sudah ada mobil dan rumah untuk Hu Geng hadiah dari para pengusaha. Hu Geng menolak dengan halus. Dia memilih tinggal di Hotel Debur menunggu sampai rumah dinasnya tersedia. Bahkan saat rumah dinasnya sudah tersedia, rumah dinasnya sudah penuh barang-barang mewah. Mulai dari kulkas, piano, tape hingga sofa mahal. Ternyata barang itu lagi-lagi hadiah dari para bandar judi. Apa tindakan Hu Geng? Dia memerintahkan polisi pembantunya dan para kuli angkut mengeluarkan barang-barang itu dari rumahnya. Diletakkan begitu saja di depan rumah. Bagi Hu Geng itu lebih baik daripada melanggar sumpah jabatan dan sumpah sebagai polisi Republik Indonesia.